Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar mengenai notasi antiderivatif dan integral tak tentu. Yuk langsung saja kita simak pembelajaran hari ini. Proses antidiferensiasi juga disebut pengintegralan. Tanda integral dilambangkan dengan simbol seperti ini. Sedangkan simbol ini melambangkan integral tak tentu yang merupakan notasi dari keluarga antiderivatif dari f(x). Disebut integral tak tentu karena hasil pengintegralan mengandung konstanta C yang besarnya tak tentu. Selanjutnya, untuk keseluruhan simbol ditulis seperti ini. Tanda ini melambangkan tanda integral, dan f(x) yang di dalam sini adalah integran, dx adalah diferensial, dan f(x plus c) adalah antiderivatif. Dengan f(x) adalah integran dan c adalah konstanta pengintegralan, dengan demikian notasi integral f(x) dx sama dengan f(x plus c) dengan c sembarang konstan menunjukkan bahwa f adalah antiderivatif dari turunannya atau f kecil. Artinya f aksen x sama dengan f(x) untuk semua x dalam domain f. Diferensial dx dalam integral tak tentu mengidentifikasi variabel integrasi. Integral f(x) dx menunjukkan antiderivatif f kecil terhadap x. Sama seperti simbol dy per dx menunjukkan turunan dari y terhadap x. Selanjutnya, perhatikan contoh 1, yaitu hubungan antara integral dan derivatif. Nah, gunakan notasi derivatif untuk menulis ulang integral berikut. Yang pertama ada integral 2dx sama dengan 2x plus c. Nah, mengapa demikian? Nah, berikut solusinya. Kita perhatikan bahwa 2 itu merupakan integran, dan integran itu adalah turunan dari antiderivatifnya. Kita perhatikan bahwa antiderivatifnya adalah 2x plus c, sehingga jika kita tulis menggunakan notasi derivatif, kita tulis seperti ini, d per dx dari 2x plus c. Jadi turunan dari 2x plus c, tentu saja itu hasilnya 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, solusinya adalah kita gunakan notasi derivatif ya. Jadi kita sama seperti soal yang di atas tadi, kita lihat bahwa antiderivatifnya adalah x pangkat 3 plus c. Sehingga kita turunkan fungsi tersebut, yaitu kita tulis d per dx dari x pangkat 3 plus c. Nah, itu hasilnya apa? Yaitu 3x kuadrat. Yang selanjutnya adalah integral 4t dt sama dengan 2t kuadrat plus c. Nah, sama dengan dua soal sebelumnya, karena di sini antiderivatifnya adalah 2t kuadrat plus c. Nah, sehingga kita turunkan antiderivatifnya dengan menulis d per dt dari 2t kuadrat plus c sama dengan 4t. Nah, jadi seperti itu penggunaan notasi derivatif untuk menulis ulang integral tersebut. Jadi, kita harus memahami jika menggunakan notasi derivatif berarti kita menuliskan turunan dari antiderivatifnya, lalu kita tulis turunan dari fungsi tersebut. Jadi kebalikannya, karena kita menggunakan notasi derivatif. Seperti itu. Selanjutnya di sini diberikan soal yang mirip dengan contoh 1 di atas. Nah, kalian bisa mengerjakannya di rumah, mengerjakan dengan melihat contoh 1 di atas. Dan juga di sini juga ada variasi contoh 1. Nah, di sini lebih bervariasi soalnya. Nah, kalian bisa mengerjakannya dengan melihat penjelasan contoh 1 tersebut. Nah, ini masih pada contoh 1.
yaitu pada hubungan antara integral dan derivatif. Nah, misalnya ketiga integral tersebut, ketiga soal integral tadi, yaitu integral 2 dx, integral 3x kuadrat dx, dan integral 4t dt. Ketika kalian belum mengetahui berapakah fungsi awalnya sebelum diturunkan. Di sini terdapat solusi penyelesaiannya. Untuk soal A, kita bisa ubah integral 2 dx menjadi seperti ini, yaitu integral 2 dikali x pangkat 0 dx, dimana x pangkat 0 itu bernilai 1, sehingga hasilnya sama ya, yaitu integral 2 dx. Nah, itu maksudnya adalah turunan fungsi fx itu sama dengan 2x pangkat 0. Nah, kalian diminta untuk menentukan fungsi awal fx sebelum diturunkan. Begitu juga dengan soal B, yaitu integral 3x kuadrat dx, di mana turunan fungsinya itu sama dengan 3x kuadrat. Dan kalian diminta untuk menentukan fungsi fx sebelum diturunkan. Nah, integral 4t dt, di mana diketahui bahwa turunan fungsi t itu sama dengan 4t. Nah, kalian diminta untuk menentukan fungsi t sebelum diturunkan. Pada soal integral 2 dx, kalian ubah dulu menjadi integral 2 dikali x pangkat 0 dx, karena x pangkat 0 itu adalah 1, sehingga dia tidak merubah soal dari integral. Nah, sekarang cara menemukan fx dengan mengingat rumus turunan, yaitu n dikali x pangkat n dikurangi 1. Lihat pada soal, pada integrannya di situ ada x pangkat 0, dan pada rumus turunan ada x n dikurangi 1, sehingga posisi n dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sehingga bisa ditulis n dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga n sama dengan 1. Nah, kita tulis fx-nya itu sama dengan n dikali x pangkat 1. Nah, untuk mencari n-nya itu, kita turunkan fungsi fx ini, yaitu menjadi f aksen x sama dengan n dikali x pangkat 0. Nah, ini sudah sama dengan soal pada integral, yaitu 2x pangkat 0. Nah, karena n-nya itu adalah 2, sehingga kita bisa menulis persamaan menjadi 1 dikali n sama dengan 2, dan diperoleh n sama dengan 2, sehingga fungsi fx yang kita cari adalah 2x pangkat 1 ditambah c. Nah, untuk melihat apakah benar fungsi fx-nya adalah itu, sekarang kita turunkan fungsi fx-nya dengan menggunakan rumus turunan tersebut, dan diperoleh turunan dari fungsi fx sama dengan 2, sehingga benar bahwa fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 1 ditambah c. Soal yang kedua adalah 3x kuadrat dx. Temukanlah fungsi fx. Nah, dengan rumus turunan, yaitu n dikali x pangkat n min 1. Nah, coba perhatikan integrannya. 3x kuadrat, pada x kuadrat itu posisinya sama dengan x pangkat n dikurangi 1, sehingga kita bisa menulis persamaan menjadi n dikurangi 1 sama dengan 2, dan diperoleh n-nya sama dengan 3. Kita tulis fx-nya sama dengan n dikali x pangkat 3. Nah, untuk mencari nilai n, coba kita turunkan fungsi fx dengan menggunakan rumus di atas, sehingga f aksen x sama dengan 3n dikali x kuadrat. Nah, 3n dikali x kuadrat itu sama dengan integran, yaitu 3x kuadrat, sehingga kita bisa menulis persamaan menjadi 3n sama dengan 3, sehingga n sama dengan 1. Nah, ini dia fx yang kita cari, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Nah, untuk melihat apakah benar fx-nya adalah x pangkat 3 plus c, coba kita turunkan fungsi fx. Nah, diperoleh f aksen x sama dengan 3x kuadrat, sehingga benar bahwa fungsi fx yang kita cari adalah x pangkat 3 plus c. Nah,
contoh soal yang terakhir. Misalkan kalian menemukan contoh soal seperti ini, yaitu M sama dengan 2X ditambah 7 adalah gradien suatu garis singgung dari sembarang kurva fx. Tunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi fx yang memenuhi. Nah, ini adalah solusinya. Yang pertama, kalian tahu bahwa gradien itu sama dengan turunan pertama fungsi, sehingga M sama dengan dy per dx sama dengan 2x ditambah 7. Nah, y sendiri adalah anti derivatif dari dy per dx, sehingga kita harus menemukan y itu dengan cara mengintegralkan 2x plus 7. Kita tulis integral 2x ditambah 7 dx, sehingga diperoleh integral 2x dx ditambah integral 7 dx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah c. Nah, diperoleh y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah c. Nah, karena c sendiri adalah konstanta bernilai real, jadi nilai c itu tidak tentu atau banyak sekali, sehingga kita sudah menunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi y sama dengan fx yang memenuhi gradien garis singgung. Nah, untuk melihat seberapa paham kalian mengenai materi ini, di sini diberikan soal tentang pengecekan konsep. Nah, kalian bisa mengerjakannya di rumah untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi ini.